Ranisha. Saya Ranisha Setia. Saya Cinta Maliku. Saya Nisa. Di video kali ini kita akan menyeting mikro. Pertama-tama kita siapkan alat yang akan kita gunakan. Kemudian kita colokkan kabel power pada port power yang ada pada mikrotik. Lalu ujung power yang satunya kita colokkan ke komputer atau laptop. Selanjutnya kita colok kabel UTP pada port 2 LAN. Kemudian ujung yang satu kita colok di komputer atau laptop. Lalu kita colokkan kabel internet ke mikrotik bagian port 1 internet. Yang pertama kita buka control panel, lalu kita klik network and internet, network and sharing center, lalu change adapter settings. Nah, jika tampilannya sudah seperti itu, artinya kabelnya sudah bisa terhubung. Lalu kita masuk ke aplikasi Winbox. Terus kita klik pada bagian bawah IP address, kita klik, lalu klik connect. Pertama kita masuk ke interface, klik Ether 1. Pada bagian general kita tambahkan name-nya menjadi Ether 1 internet. Lalu kita klik OK. Selanjutnya klik Ether 2, tambahkan name-nya menjadi Ether 2 LAN, lalu klik OK. Kemudian klik VLAN 1 pada bagian bawah, lalu kita centang. Setelah itu kita klik kembali VLAN-nya pada bagian wireless, ubah modenya menjadi HP brick. Ubah SSID-nya, di sini kami gunakan kelompok 5. Selanjutnya kita masuk pada general, tambahkan name-nya menjadi VLAN 1 hotspot. Lalu klik OK. Lalu kita masuk ke bagian IP, lalu pilih address, lalu klik tanda tambah. Kemudian kita masukkan IP. Di sini kami menggunakan IP 10.10.10.129/24. Lalu klik apply. Lalu kita ubah interface-nya menjadi Ether 1 internet, lalu OK. Lalu masuk lagi ke IP, pilih routes, klik tanda tambah. Kita masukkan gateway-nya 10.10.10.1. Lalu klik OK. Lalu masuk di bagian IP, pilih DNS, lalu masukkan server DNS-nya yaitu 8.8.8, lalu klik panah bawahnya, lalu isi 8.8.4.4, lalu kita centang pada bagian allow, lalu OK. Setelah itu masuk IP lagi, pilih firewall, lalu klik tanda tambah pada bagian NAT, terus ubah actionnya menjadi masquerade. Lalu masuk bagian general. Setelah itu ubah interface-nya menjadi Ether 1 internet. Nah, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu masuk ke bagian IP, pilih address, lalu klik tanda tambah, masukkan IP. Pada bagian address, di sini kami menggunakan IP 192.168.100.118/24.
Nah, interface-nya diubah menjadi Ether 2 LAN. Kemudian kita apply, terus oke. Kita masuk ke bagian IP lagi, pilih DHCP server, lalu pilih DHCP setup, lalu pilih Ether 2 LAN, lalu next. Nah, terus klik tanda panah atas, kita klik, lalu pilih next, lalu next lagi. Nah, jika sudah, klik OK. Lalu kita masuk ke new terminal, kita coba ping. Kita klik ping 8.8.8, lalu enter. Nah, jika sudah berhasil, tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke control panel, lalu change adapter settings, kemudian masuk di Ethernet, klik properties, pilih version 4, lalu properties lagi, kemudian kita isi IP-nya. Saya di sini menggunakan 192.168.100.120. Subnet masknya akan terisi secara otomatis. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.100.118. Kemudian DNS servernya menggunakan 8.8.8, lalu di bawahnya 8.8.4.4. Kita pilih IP, lalu pilih address, kemudian klik tanda plus, lalu isi addressnya yaitu 192.168.200.123/24. Lalu klik apply, kemudian ganti interface-nya menjadi VLAN 1 hotspot, lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke bagian IP, lalu cari hotspot. Kemudian kita klik service, kemudian hotspot setup, kita next aja, next. Kita centang panah atasnya, lalu kita pilih next. Setelah itu kita pilih panah bawah, lalu pilih non, lalu kita klik next, lalu klik lagi next. Nah, kita masukkan DNS name-nya. Di sini kami menggunakan kelompok 5. Nah, setelah itu kita pilih next. Setelah itu kita isi passwordnya. Di sini kami menggunakan admin, lalu next, lalu klik OK. Lalu kita klik user profil, lalu klik tanda plusnya, lalu di sini kita mengubah namanya. Di sini kami menggunakan kelompok 5. Setelah itu kita isi route unitnya menjadi 50M per 100M.
lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke bagian user, lalu klik tanda plus. Kemudian kita ubah name-nya. Di sini kami menggunakan Ani. Lalu passwordnya 1. Kita ubah profilnya menjadi kelompok 5. Lalu klik apply, lalu OK. Lalu kita cek wifi yang kita buat tadi apakah bisa digunakan atau belum. Jika wifi-nya bisa digunakan berarti praktek kita berhasil.